Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar, NIM 2401010125. Di sini saya akan mengajarkan tugas dari Ibu Wismadihatul Khulukiyah SS MH Wis. Yang bagaimana ini tentang kerajaan Turki Utsmani. Baik, saya akan menjelaskan tentang kerajaan Turki Utsmani. Langsung saja, kerajaan Turki Utsmani berdiri pada akhir abad ke-13 di wilayah Anatolia atau Asia Kecil. Di tengah kondisi politik yang penuh gejolak akibat melemahnya Kekaisaran Bizantium dan runtuhnya dinasti Saljuk pasca invasi Mongol. Nah, kekosongan ini membuka peluang bagi munculnya kekuatan baru di kawasan tersebut. Nah, Osman I, putra Ertugrul dari suku Kai, menjadi pemimpin yang berhasil menyatakan berbagai kelompok Turki nomaden dan mendirikan kerajaan yang kelak menjadi salah satu imperium terbesar dalam sejarah. Dengan semangat jihad dan visi politik yang kuat, Osman I mulai melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah sekitar, mengalahkan pasukan Bizantium dan memperluas kekuasaan secara bertahap. Ekspansi awal Turki Utsmani ditandai dengan penaklukan kota-kota strategis di Anatolia Barat, termasuk Bursa 1326 yang kemudian menjadi ibu kota pertama. Fondasi dibangun Osman inilah yang menjadi landasan bagi kerajaan Turki Utsmani selama 6 abad berikutnya. Nah, Sultan penting. Yang pertama, Mehmed II 1444 sampai 1481, sang penakluk Konstantinopel. Nah, yang kedua, Salim 1512 sampai 1520, penaklukan Mesir dan penjaga khalifah. Yang ketiga, Sulaiman I, 1520 sampai 1566, sang pemberi hukum atau Al-Qanuni. Yang keempat, Murad I 1362 sampai 1389, pendiri sistem Devshirme. Sistem Pemerintahan pusat kerajaan Turki Utsmani dipimpin oleh Sultan sebagai penguasa tertinggi yang memegang kekuasaan politik dan agama. Di bawah Sultan terdapat Grand Vizier atau Sadrjam yang menjalankan pemerintahan sehari-hari, serta Dewan Dipan sebagai lembaga penasihat dan pengambil keputusan negara. Yang kedua, pemerintahan daerah. Wilayah kekuasaan dibagi menjadi provinsi yang disebut eyalet, dipimpin oleh seorang belebey atau gubernur. Setiap eyalet yang dibagi lagi menjadi sanjak yang dipimpin sanjak bey
Sistem ini memastikan kendali pusat atas seluruh wilayah kekuasaan yang luas. Yang ketiga, struktur hukum dan agama. Yang pertama, hukum syariah yang menjadi landasan utama tata kehidupan masyarakat kerajaan Turki Utsmani. Para ulama atau ulama memegang peranan penting sebagai penafsir hukum Islam, pengawas moral, dan penasehat sultan dalam urusan keagamaan serta pemerintahan. Yang kedua, Qanun. Qanun adalah hukum sekuler yang dikeluarkan oleh sultan sebagai pelengkap syariah. Sistem peradilan terdiri dari pengadilan agama yang dipimpin qadhi dan pengadilan sipil di bawah kekuasaan sultan, menciptakan dualisme hukum yang terstruktur. Faktor kejayaan. Yang pertama, kekuatan militer dan toleransi beragama atau pasukan Janissary yang terlatih dan disiplin menjadi tulang punggung ekspansi militer. Kebijakan toleransi bernegara menarik dukungan luas dari berbagai kelompok etnis dan agama wilayah terlakukan. Yang kedua, sistem administrasi dan lokasi strategis. Sistem pemerintahan yang efektif dengan birokrasi terstruktur memungkinkan pengelolaan wilayah luas. Posisi Istanbul sebagai penghubung jalur perdagangan Eropa Asia memberikan keuntungan ekonomi dan geopolitik yang signifikan. Yang kedua, yang kemunduran atau keruntuhan. Yang pertama, faktor internal. Kemunduran Kesultanan Utsmani dipicu oleh merajalelanya korupsi di kalangan pejabat istana, stagnasi dan kemunduran kekuatan militer Janissary serta konflik perebutan fakta yang melemahkan stabilitas dan pemerintahan dari dalam. Yang kedua, faktor eksternal. Tekanan militer dan ekonomi dan kekuatan Eropa yang terus menguat, kekalahan dalam berbagai perang serta keterlibatan dalam Perang Dunia I di pihak yang kalah mempercepat keruntuhan Kesultanan Utsmani pada tahun 1922. Baik, itu saja yang ulun sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.